Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang negara hukum dan HAM. Untuk kelompok presentasi sendiri yakni ada Umi Qaimatul Husna dengan NIM T 2019-4070. Yang kedua ada Fajar Dwi Cahyo dengan NIM T 2019-4073. Dan yang terakhir yakni ada Baiti Nur Fitria dengan NIM T 2019-4075. Kami di sini akan membahas tentang konsep negara hukum, kemudian pengertian HAM, instrumen HAM, lembaga pendidikan HAM, lembaga perlindungan HAM, dan yang terakhir yakni adalah upaya penegakan HAM. Yang pertama yakni adalah konsep negara hukum. Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dari dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Kemudian selanjutnya yakni ada ciri-ciri negara hukum. Adanya sistem ketatanegaraan yang mengatur urusan kenegaraan secara sistematis. Yang selanjutnya yakni ada negara menjadikan hukum sebagai bahan patokan dalam berbagai bidang atau biasa dikenal dengan istilah supremasi hukum. Kemudian ada yakni perlindungan dan pengakuan HAM. Kemudian selanjutnya adanya pembagian kekuasaan yang jelas, dan yang terakhir yakni adanya legalitas. Pengertian HAM. Pengertian HAM sendiri yaitu adalah suatu hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat pada diri manusia, yakni bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintahan, aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, dan suatu negara. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi ekonomi, yang keempat hak asasi peradilan, yang kelima hak asasi sosial budaya, dan yang keenam adalah hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Qaimatul Husna dengan NIM T 2019-4070. Selanjutnya yaitu instrumen HAM. Instrumen HAM yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Ketetapan MPR tentang hak asasi manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang hak asasi. Selanjutnya itu lembaga perlindungan HAM. Adapun lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia antara lain yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Yang kedua, Pengadilan HAM. Yang ketiga, Lembaga Bantuan Hukum. Yang keempat, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baiti Nur Fitria dengan NIM T 2019-4075. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, lalu warga sekitar tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Upaya penegakan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tidak mengganggu ketertiban, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat sesama manusia, menghormati dan melaksanakan instrumen hak asasi manusia, membantu terlaksananya program penyuluhan hak-hak asasi manusia, ikut aktif mensosialisasikan hukum dan HAM, menghargai hak-hak kaum perempuan, dan membantu terlaksananya perlindungan hak anak. Sedangkan upaya penegakan HAM yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, pembentukan instrumen hak asasi manusia, dan pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu contoh-contoh
pelanggaran HAM. Yang pertama, kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966, dan pada peristiwa itu sejumlah jenderal dibunuh tepatnya pada tanggal 30 September 1965. Lalu ada lagi tragedi Semanggi dan kerusuhan pada bulan Mei 1998 pada 13 sampai 15 Mei 1998. Kerusuhan ini diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi. Lalu yang ketiga yaitu kasus terbunuhnya aktivis hak asasi manusia yaitu Munir Said Thalib. Munir merupakan salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada 7 September 2004. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.